Pernah kebayang nggak liburan yang sempurna itu kayak apa? Mungkin pantai yang sepi atau kota tua yang tenang gitu kan? Tapi kenyataannya seringkali jauh panggang dari api. Kita semua tahulah rasanya desek-desakan sama ribuan orang lain cuma buat dapat satu foto yang bagus. Nah, gimana kalau ternyata ada loh cara buat benar-benar kabur dari semua itu? Yuk kita jelajahi kemungkinan perjalanan ke tempat-tempat yang saking sepinya hampir nggak tersentuh dunia luar. Biar kebayang, coba lihat angka ini. 3.000. Cuma segitu rata-rata jumlah turis yang datang ke Tuvalu dalam setahun penuh. Itu bahkan lebih sedikit dari pengunjung mal dalam 1 jam di akhir pekan loh. Ini bukan sekedar sepi, ini level isolasi yang beda banget. Oke, sekarang kita mulai perjalanan kita yuk. Kita bakal keliling dunia ke sudut-sudut yang mungkin jarang banget kalian dengar. Kita mau cari keajaiban di tempat-tempat yang paling tak terduga. Pemberhentian pertama kita jauh banget di tengah Samudra Pasifik. Sebuah negara bernama Tuvalu. Bayangin aja titik kecil di lautan biru yang maha luas dan dia megang gelar sebagai negara yang paling sepi pengunjung di seluruh dunia. Pertanyaannya kan simpel ya, kenapa bisa sesepi itu? Tapi jawabannya, nah ini yang ceritanya kompleks. Yuk kita bongkar satu-satu alasannya. Jadi kenapa Tuvalu bisa sepi banget? Pertama, jelas lokasinya. Bener-bener terpencil di tengah-tengah Pasifik. Ribuan kilometer dari mana-mana. Ini bikin akses ke sana susah banget. Penerbangannya langka, dan kalaupun ada, harganya mahal banget. Tapi ada satu lagi alasan yang bikin miris. Tuvalu ini bisa dibilang destinasi edisi terbatas. Kenapa? Titik tertingginya itu cuma 4,6 meter di atas permukaan laut. Jadi negara ini diprediksi bakal jadi yang pertama hilang ditelan naiknya air laut. Jadi ke sana tuh bukan cuma liburan biasa. Ini kayak kesempatan terakhir buat melihat sebuah bangsa sebelum mungkin lenyap. Oke, dari Tuvalu kita geser sedikit ke negara Pasifik lainnya. Yang ini punya cerita yang jauh berbeda dan jujur lebih kelam. Selamat datang di Kepulauan Marshall. Coba lihat lini masa ini. Ini cerita yang tragis banget. Dulu sebelum tahun 40-an, Kepulauan Marshall itu surga. Surga beneran buat para penyelam, penuh sama kehidupan laut. Tapi terus, antara tahun 46 sampai 58, atol Bikini yang tadinya indah banget, malah dijadiin tempat uji coba nuklir Amerika Serikat. Dan sampai sekarang, walaupun alamnya udah mulai pulih dan katanya sih aman, stigma radiasi dan sejarah kelamnya itu masih nempel, bikin kebanyakan turis jadi mikir 2 kali buat kesana. Nah, ini dia biar makin kebayang skalanya. Coba lihat bedanya. Ini bukan cuma beda dikit, ini kayak langit dan bumi. Turis tahunan di Tuvalu sama Kepulauan Marshall, kalau digabungin aja, mungkin gak bakal penuh satu stadion bola. Sementara Paris, belasan juta orang. Gila kan kontrasnya? Oke, kita tinggalin Pasifik. Sekarang, kita ke tempat-tempat di mana isolasi itu bukan karena alam, tapi karena ulah manusia atau bencana dahsyat. Di sini, ceritanya beda lagi. Pemberhentian kita berikutnya, Afrika Barat. Sebuah negara yang dapat julukan Korea Utaranya Afrika. Kenalin, Guinea Khatulistiwa. Gimana ceritanya bisa gitu? Ironis banget loh. Guinea Khatulistiwa ini salah satu negara terkaya di Afrika. Semua gara-gara minyak. Tapi kekayaannya ini dikontrol sama pemerintah yang super tertutup. Super ketat. Mereka bikin proses visa buat orang asing itu susah banget, nggak bisa ditebak. Hasilnya, ibu kotanya yang modern, Malabo, itu rasanya kayak kota hantu, sepi banget dari turis. Ini bukti nyata kalau isolasi itu bisa jadi pilihan politik, bukan cuma soal geografi. Oke, buat kasus terakhir kita terbang ke Karibia, ke sebuah pulau yang dulunya tempat mainnya orang-orang kaya dan terkenal. Sebuah pulau dengan kisah yang dramatis banget. Ceritanya bener-bener kayak film. Dulu di tahun 80-an, Montserrat itu surganya Karibia. Tempat seleb sekelas The Beatles atau Elton John rekaman. Tapi di tahun 1995, semuanya berubah total. Gunung berapi Soufriere Hills meletus dan ngubur ibu kotanya, Plymouth, di bawah abu. Sekarang, setengah pulaunya jadi zona terlarang. Jadi semacam Pompeii modern yang justru menarik tipe wisatawan yang beda banget. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah konsep yang menarik, namanya dark tourism atau wisata gelap. Mungkin kalian pernah dengar soal ini, kayak orang-orang yang ke Chernobyl atau Auschwitz. Ini fenomena di mana orang sengaja datang ke tempat-tempat yang berhubungan sama tragedi. Dan Montserrat sekarang jadi contoh utamanya. Orang ke sana bukan lagi buat berjemur, tapi buat lihat langsung dahsyatnya kekuatan alam dan menyaksikan sisa-sisa kota yang terkubur abu.
Jadi, setelah kita keliling dunia ke tempat-tempat yang seolah terlupakan ini, apa sih intinya? Apa yang bisa kita ambil dari destinasi-destinasi ini? Inilah sebenarnya nilai dari tempat-tempat kayak gini. Kesempatan buat dapat pengalaman yang benar-benar otentik, jauh dari hiruk-pikuk. Di sana kamu bukan cuma turis kesekian juta, tapi kamu adalah tamu. Tamu yang disambut dengan tulus. Oke, pertanyaan terakhir buat kalian. Coba bayangin, kalau ada tiket gratis di tangan, kalian bakal pilih pergi ke Pulau Tuvalu yang terancam tenggelam atau ke Guinea Khatulistiwa yang misterius dan tertutup. Coba deh pikirin, petualangan macam apa yang sebenarnya kalian cari. Jawabannya bisa jadi nunjukin banyak hal tentang jiwa penjelajah kalian.